yang memberi ilmu terdahulu dua kiai plus lisan Pangasarabah, staf khusus Pangasarabah. Doa yang khusus untuk Bapak Kiai Haji Wahyudi, keluarga besar, umumnya bagi semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, berkah karamah Pangasarabah semoga semakin sukses, semakin diberkahi Allah, segalanya semuanya selamat. Allahumma bihamdi subhanallah wa subhanahu bi karamatihi wa syafatihi kulli syai'in lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang mulia, itu masih pancingan, masih apa namanya itu mancing? Joran, masih joran. Baik, tuh mancing ya. Itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Wahyudi, yang saya tanyakan kepada bangsa ketika itu, demi Allah Pak, tapi bukan dengan ini, dalam hati Abah sedang duduk menghadap TV sana tuh. Abia almarhum saya bertiga di madrasah waktu itu. Saya tanya dalam hati tapi tidak berani tulisan apa, mohon penjelasan, saya pengen tahu Riko itu bagaimana. Itu bukti bahwa pendengaran guru musik itu sudah bertajalli dengan sifat sama ya Allah. Jangankan bisa, kalau mendengar. Abah nanya, balik nanya kepada kami berdua, bagaimana Riko Allah itu? Kemudian ketika kita berbuat baik itu sedang Riko, sedang berjumpa dengan Allah. Ketika sedang berbuat baik, apa saja ketika sedang berbuat baik Riko berjumpa. Tapi itu maknanya takwil, kata santri, bukan makna sebenarnya, bukan berjumpa seperti saya dengan pakai saya bukan, maknanya takwil, berjumpa. Kenapa berjumpa? Karena ketika kita sedang berbuat baik, kita sedang takhalluq bi akhlaqillah, sedang memakai akhlak atau sifat Allah yang maha baik. Maka ketika akhlak Allah atau sifat Allah dipakai oleh kita, sebenarnya Allah sedang bertajalli di dalam diri manusia, karena manusia itu majharullah, tempat Allah menampakkan segala keagungan. Jadi tidak ada dirinya. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Ini kalau tidak ada yang menjelaskan, tidak tahu bagaimana akhlak Allah. Maksudnya takhallaqu bi akhlaqillah itu kan perintah. Perintah kanjeng Nabi Muhammad, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Maksudnya apa? Sifat-sifat Allah dijadikan menjadi sifat-sifat kita. Kata Pangasarabah, tidak akan bisa seorang hamba takhalluq berakhlak kecuali dengan memperbanyak zikrullah. Jadi ketika kita memperbanyak zikrullah,
itu membuka sarana agar kita mampu, bahkan agar kita melayak dijadikan memang majharnya Allah, tempat Allah bertajalli ke dalam diri kita. Maka ketika berbuat baik, sebenarnya itu yang perbuatan itu sebenarnya Allah sendiri yang memberikan. Kita menjadi tempat penampakan. Makanya kenapa perbuatan baik tidak boleh aku? Karena irodahnya saja dari Allah, maunya saja dari Allah, digerakkan oleh segalanya oleh Allah. Jadi ketika kita berjumpa berbuat baik, apapun sesungguhnya sedang jumpa dengan Allah secara batin. Tapi ingat, masa-masa tapi ingat, setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Makanya supaya tetap bersama, maka talqin. Talqin itu agar senantiasa membersamakan kita dengannya. Tidak bisa lagi talqin. Ini tadi Sari. Betul, bangsa itu memang sering menyampaikan dengan perumpamaan penyampaiannya, gaya dakwah penyampaiannya. Karena memang salah satu Quran itu kan ada 11, ya, termasuk di dalam 11 adalah tasbih Quran dengan bukan satu analogi atau perumpamaan. Kenapa talqin mesti jadi bersama? Begini Bapak Ibu, ayatnya kan jelas. Surat Al-Kahfi yang terakhir 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada kalimat wa la yusyrik. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati. Kalau tidak ditalqin, itu pasti tidak akan bisa lepas dari syirik kepada Allah. Tidak akan bisa. Semua orang kalau tidak ditalqin itu pasti syirik kepada Allah. Pasti setiap orang. Islam. Bahasanya enak ya. Apa membuat perumpamaan? Kalau kita diberi umur 24 jam, 12 jam untuk Allah, 12 jam untuk selain Allah, 12. Artinya 50% untuk Allah, 50% untuk Allah. Itu masih syirik kepada Allah. Apalagi kita kerja ngurus anak orang. Kalau dulu dari jam 7 sampai jam 12 berapa jam? 7 sampai 12 sampai jam 12 siang 5 jam. Sholat berapa menit? Sholat duhur berapa menit? 2 menit sholat. Artinya untuk Allah 2 menit, untuk selain Allah 5 jam. Bagaimana? 50 saja sudah syirik kepada Allah. Makanya kalau tidak ditalqin, tidak bisa. Talqin itu untuk melepaskan syirik dalam setiap diri hamba. Maka ketika bersih dari syirik, amal ibadah itulah yang betul bersih. Tauhid tidak keruh, kalau air tidak keruh. Jadi liqa itu ketika kita berbuat baik, apapun kebaikannya, kita sedang berjumpa dengan Allah. Kenapa berjumpa? Karena sesungguhnya kebaikan itu adalah dari sifat Allah. Maka ketika kita berbuat baik, kita sedang dipakai untuk majharnya Allah.
Ya, alhamdulillah. Jadi, satu lagi tadi Pak Wahyudi menyampaikan tentang cinta. Ada ya cinta, bikin. Ada satu riwayat para nabi berkomunikasi dengan Allah. Jadi setiap nabi itu bertanya kepada Allah, ya Rabb, bagaimana atau apa tanda engkau mencintai seorang hamba? Jadi pertanyaan para nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menjawab, idza ra'aita 'abdan, ketika engkau melihat seorang hamba, aksara dzikri dzalik an uhibbu, ketika engkau melihat seorang hamba banyak mengingatku, banyak berzikir kepadaku, ketahuilah bahwa aku mencintainya. Karena ketika Allah benci, aku tidak izinkan ia untuk berzikir, untuk mengingatku. Jadi hati-hati kalau dikirnya tiga tadi kata itu. Kalau dikirnya tiga, jangan-jangan Allah sedang tidak suka kepada kita. Ketika sulit berzikir, sulit mengingat Allah, sesungguhnya Allah sendiri yang mengatakan ketika aku benci kepada hambaku, aku tidak akan izinkan dia banyak mengingatku. Jadi harus kebalikan, mukhalafah kata santri. Karena idza ra'aita 'abdan, ketika kamu melihat seorang hamba, man aktsara dzikri, ketika banyak berzikir, zalika anhum, aku mencintai. Jadi tadi hubungan antara cinta, dicintai dengan zikir itu sangat erat sekali. Jadi Allah yang menjawab tadi kata Pak Febri, kita mah tiga udah kayak betul 165 itu syirkoh. Kalau 3 itu kebijakan. Masa kebijakan terus aja ambil? Situasinya begitu ya. Rusak terus. Alasannya cucu. 165 syirkohnya. 3 itu rukhsah itu keringan darurat. Masa setiap saat darurat? Nah, jadi semoga kita menjadi hamba-hamba yang memang Allah cinta kepada kita. Dengan memberikan irodahnya kepada kita, mampu kita banyak berzikir kepada Allah. Karena di antara kebaikan yang ada di kolong langit ini, yang terbaik adalah la ilaha illallah. Itu muslim. Ini yang menyampaikan Rasulullah pertanyaan dari Abi Dzar. Abi Dzar itu pintar, kaya, cerdas, pintar, jago berantem. Karena ketika perang berjumpa Abi Dzar nanya Abi Dzar, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku jalan menuju surga. Kata Nabi, ketika engkau berbuat buruk, ikuti dengan kebaikan. Karena 1 perbuatan baik 10. Jadi punya 9 kita. Punya 9 tabungan. Bukan untuk berbuat salah lagi. Pertanyaan lagi nanya. La ilaha ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanati. Wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah kebaikan? Rasul menjawab, la ilaha illallah ya ahsanul hasanah. La ilaha illallah itu terbaik di antara kebaikan. Makanya perbanyak la ilaha illallah tadi katakan, jangan perbanyak zikirnya. Yakin seiring waktu pasti rasa cinta akan dihadirkan oleh Allah kepada diri kita masing-masing. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyina